Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kita kembali bertemu di pelajaran Al-Islam kelas 5. Materi yang akan kita bahas hari ini ialah tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Di antara pembahasannya ialah yang pertama tentang pengertian sholat jamak, kemudian yang kedua pembagian sholat jamak, dan yang ketiga hal-hal yang membolehkan sholat jamak, yang keempat pengertian sholat qashar, dan yang kelima sholat jamak qashar, dan yang terakhir sholat dalam keadaan tertentu. Baik, langsung saja kita mulai dengan pembukaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Allah Subhanahu anak-anak sekalian, pengertian sholat jamak ialah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu atau sholat wajib dalam satu waktu. Jadi dua sholat digabungkan dalam satu waktu ya. Dan sholat yang boleh digabungkan ialah yang pertama sholat zuhur dengan sholat asar. Kemudian yang kedua sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak boleh digabung dengan sholat manapun. Baik, insya Allah sampai sini sudah bisa dipahami. Jadi menjamak ialah sholat jamak, sholat menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, pembagian sholat jamak. Jadi sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu pertama. Jadi dua waktu sholat tadi dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Contohnya, yang pertama sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, digabungkan dengan sholat asar, dikerjakannya di waktu zuhur. Zuhur dengan asar lebih dahulu waktu sholat zuhur. Nah, ini disebut dengan jamak takdim. Yang kedua, contoh sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, dikerjakannya di waktu salat maghrib. Nah, ini juga disebut dengan jamak takdim. Kemudian yang kedua jamak takhir, yaitu sholat yang dilaksanakan di akhir waktu, ya dua sholat waktu yang dikumpulkan dan dikerjakannya di akhir waktu sholat. Baik, masuk ke pembahasan salah satunya. Contoh, sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, dikerjakannya di waktu sholat asar. Nah, asar ini dengan zuhur waktu salatnya lebih akhir dari waktu salat zuhur, maka disebut dengan salat jamak takhir. Contoh yang kedua, salat maghrib dijamak dan salat isya, dikerjakannya di waktu isya. Nah, ini juga disebut dengan salat jamak takhir. Insya Allah bisa dipahami oleh anak-anak sekalian ya, karena materi ini insya Allah cukup gampang insya Allah. Nah, anak-anak sekalian, kapan kita boleh melakukan sholat jamak ini ya? Baik, masuk ke pembahasan yang ketiga, hal-hal yang membolehkan sholat jamak, yaitu ketika kita safar atau sedang bepergian jauh, maka boleh digabungkan sholatnya, dua sholat waktu sholat. Kemudian yang kedua, sakit, ketika sakit atau ada uzur atau ada halangan. Kemudian yang ketiga, ada hujan deras, ini boleh dijamak ya, khususnya ketika sholat berjamaah di masjid boleh. Kemudian yang keempat, saat berada di Arafah dan Musdalifah ketika melaksanakan ibadah haji, itu boleh menjamak sholat. Contoh dari yang kedua itu sakit atau ada uzur,
seperti seorang dokter yang mengoperasi pasien, atau seorang pasien sendiri yang sedang dioperasi, dia melewati 2 waktu sholat mungkin, jadi boleh dia menjamak sholatnya. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu yang keempat, pengertian sholat qashar. Nah, salah satu rukhsah atau keringanan yang Allah berikan untuk hambanya ialah mengqashar sholat. Apa itu qashar? Qashar ialah meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya yang jumlah rakaatnya 4 diringkas menjadi 2. Sedangkan sholat maghrib tetap 3, tidak bisa dikosor. Nah, mengkosor sholat dibolehkan hanya ketika melakukan perjalanan jauh saja atau ketika safar. Baik anak, jadi misal kita pergi ke tempat yang jauh sekali, kota yang jauh sekali, maka boleh kita ketika di perjalanan itu mengqashar sholatnya, yang 4 jadikan 2. Atau ketika sudah sampai di tempat itu, di kota tersebut, kita boleh sholat di situ, di rumah yang kita tuju, dengan sholat 4 yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat atau dikosor, karena dalam keadaan musafir, jadi boleh mendapatkan keringanan untuk sholat qashar, untuk mengqashar sholat yang 4 jadi 2. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Jadi pembahasan yang kelima itu sholat jamak qashar. Kita boleh menggabungkan sholat jamak dan sholat qashar sekaligus saat bepergian. Jadi syaratnya saat bepergian. Jadi kita boleh menggabungkan 2 waktu sholat sekaligus, dikurangi jumlah rakaatnya, khususnya yang 4 ya, ketika saat ya bepergian atau ketika safar. Nah, sholat jamak qashar ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sholat jamak qashar takdim dan sholat jamak qashar ta'khir. Pelaksanaannya, pembahasan contoh untuk sholat jamak qashar takdim itu dikerjakan di awal, di salah satu dari 2 waktu sholat yang dikumpulkan tadi, dan dikurangi di awal yang lebih awal waktu sholatnya. Ya, contoh satu sholat zuhur ya 2 rakaat karena kita qashar, yang 4 jadi 2, dan sholat asar 2 rakaat, yang 4 jadi 2 karena qashar, karena dalam perjalanan jauh, dikerjakannya di waktu sholat zuhur, maka ini disebut dengan sholat jamak qashar takdim ya. Dikerjakannya saat bepergian saja, saat safar ke tempat yang jauh atau kota yang jauh. Kemudian contoh yang kedua sama dengan yang contoh pertama ya, sholat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dikerjakan di waktu sholat maghrib, maka ini disebut dengan sholat jamak qashar takdim. Untuk maghrib ya tetap 3, tidak bisa dikurangi atau dikosor. Kemudian yang kedua sholat jamak qashar ta'khir, hampir sama ya, hanya perbedaannya dikerjakan di salah satu dari 2 waktu sholat yang digabungkan di waktu yang akhirnya, sholat yang di akhirnya, lebih akhir. Yang pertama contohnya sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat, kita jamak gabungkan dan dikosor, dikurangi jumlah rakaatnya, dikerjakan di waktu asar. Contoh untuk sholat. Kemudian contoh yang kedua, sholat maghrib yang tetap 3 rakaat digabungkan dijamak dengan sholat isya 2 rakaat karena dikosor, dikerjakan di waktu sholat isya, maka disebut dengan sholat jamak qashar ta'khir yang diakhirkan. Baik anak-anak sekalian, kemudian itulah pembahasan dari sholat jamak, sholat qashar, kemudian sholat jamak dan qashar. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di pembahasan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang sholat dalam keadaan tertentu, yaitu yang pertama sholat dalam keadaan sakit.
Nabi bersabda, "Sholatlah engkau dengan berdiri. Jika engkau tidak sanggup, sholatlah dengan duduk. Dan jika engkau tidak sanggup duduk, sholatlah sambil berbaring." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan Ahmad. Sudah jelas di sini, jika kita sholat dalam keadaan berdiri tidak mampu, maka duduk. Jika duduk tidak mampu, maka berbaring. Insya Allah sudah dipahami oleh anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua, sholat di dalam kendaraan. Sholat di dalam kendaraan telah diajarkan oleh Nabi kita. Apabila sholat dalam kendaraan tidak bisa menghadap kiblat, maka boleh menghadap sesuai dengan kendaraan tersebut menghadap. Baik anak-anak sekalian, itulah pembahasan kita hari ini. Kemudian di pembahasan yang khusus untuk pembahasan sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar, jika kita buatkan bagan maka insya Allah seperti ini, yaitu sholat jamak, sholat qashar, kemudian sholat jamak dan qashar. Sudah ada pembagiannya dan kapan boleh mengerjakannya. Baik, berikutnya tugas untuk anak-anak sekalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video atau penjelasan ini tentang yang pertama bagan sholat jamak yang baru saja kita saksikan sebelum slide ini. Kemudian yang kedua, menulis sholat dalam keadaan tertentu. Baik, itu saja tugas untuk anak-anak sekalian. Kita akhiri pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi